Halo guys, kembali lagi di channel Alokek TV. Tahap awal pembuatan konten, kita sering bertanya pada orang terdekat kita, mau buat konten apa ya? Dengan berdiskusi dengan orang terdekat kita berharap bisa menghasilkan konten yang berkualitas dan bagus. Tetapi apakah memang demikian ya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa menonton video ini dari awal hingga akhirnya nanti. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan inspirasi dalam pembuatan konten di YouTube teman-teman. Oke, kita lihat ya di layar laptop saya. Baik teman-teman, di sini ada apa vs siapa. Ini saya jadikan thumbnail ya teman-teman. Apakah konten yang akan kita buat ataukah atau versus siapa yang menonton channel YouTube kita. Apa itu digunakan untuk mau buat konten apa ya? Versus siapa? Siapa yang menonton konten di YouTube kita? Itu kata kuncinya ya teman-teman dalam pembuatan sebuah konten di YouTube atau cara pembuatan konten di YouTube itu kata kuncinya apa dan siapa. Kalau kita melihat dari kata kunci apa, mau buat konten apa, kita berarti melihat di respon penonton. Itu kita melihat di analitik YouTube. Berarti kita referensinya adalah penonton lama. Terus bagaimana dengan penonton baru kita? Metode ini sebetulnya kurang pas ya kalau kita melihat dari analitik di YouTube. So, acuannya apa sih yang digunakan untuk menentukan pembuatan konten? Yang lebih baik lagi, kita menggunakan kata kunci siapa. Siapa penonton konten di YouTube kita? Dengan kita menggunakan kata kunci siapa, maka target market kita sudah bisa kita ketahui teman-teman ya. Target market kita itu kebutuhan penonton kita itu apa, minat dari penonton kita itu apa, itu bisa kita ketahui karena kita sudah menentukan target marketnya atau target penontonnya kita sudah ketahui. Jadi kata kunci siapa ini sangat penting ya, siapa penonton konten yang kita buat ini. Dengan melihat atau dengan kita mengetahui siapa penontonnya, maka kebutuhan dari penonton itu kita juga bisa tahu gitu. Kita bisa mengetahui hal-hal yang disukai penonton atau yang tidak disukai penonton. Semisal di channel dari YouTube saya, siapa yang menonton konten di YouTube saya kan adalah orang-orang yang ingin membuat sebuah konten di YouTube. Itu sama halnya dengan YouTuber, konten kreator seperti itu ya. Jadi saya tahu apa yang mereka butuhkan, misalnya tentang aplikasi, editing audio, editing visualnya. Jadi saya hanya cukup untuk membuat konten-konten sekitar itu. Aplikasi editing video, aplikasi editing visualnya, atau desain-desain yang dibutuhkan untuk thumbnail, untuk logo channel, seperti itu ya. Dengan kita mengetahui siapa penonton konten YouTube kita dengan mudah bisa membuat konten yang akan kita buat itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah riset kecil. Riset kecil itu ya kita bisa mencari informasi yang bisa saja dilewatkan atau yang kurang dari kompetitor sejenis. Kita bisa melihat channel YouTube yang sejenis dengan kita, apakah konten mereka itu ada yang kurang enggak. Kalau ada yang kurang atau tidak lengkap informasinya, kita bisa memberi layanan informasi yang lebih kepada penonton kita. Jadi
penonton itu jadi lebih puas dengan melihat channel kita. Itu akan menjadi daya tarik kita, kelebihan kita. Jadi mereka lebih senang menonton ke channel kita dibanding ke channel orang lain. Kemudian yang ketiga ini bisa dipadukan dengan niche channel kita. Niche saya kan channelnya untuk konten kreator, YouTuber ya. Tapi kita padukan dengan desain karena YouTuber juga membutuhkan desain. Konten kreator juga membutuhkan desain dalam pembuatan konten mereka. Baik itu isi kontennya mereka butuh desain, bahkan yang paling penting adalah konteks. Konteks itu desain thumbnail, desain logo, itu untuk branding dari channel kita. Itu sangat penting sekali ya. Fungsinya itu ya. Jadi kita bisa memadukan antara niche sama channel kita. Siapa penonton kita konten kreator sama YouTuber, kita bisa padukan dengan ilmu lain, misalnya ilmu desain gitu ya. Yang keempat, kita bisa CTA ya, click to action. Jadi ketika kita sudah membuat konten dan siapa target market kita, misalnya konten kreator atau YouTuber, maka kita bisa membuat click to action. Jadi mereka bisa kita arahkan untuk pembelian produk barang, jasa konsultasi atau jasa layanan. CTA di sini mereka bisa kita arahkan untuk membeli produk kita, atau kita bisa memberi konsultasi kepada mereka. Misalnya ada kebutuhan yang mereka tidak tahu, kita bisa menawarkan jasa konsultasi atau jasa layanan kita, misalnya jasa desain kita atau jasa yang terkait dengan keterampilan yang teman-teman punyai. Ini bersifat berkelanjutan ya. Kemudian untuk yang kelima itu kita bisa lebih mengenal penonton kita dari usianya, cara menyapa penonton, cara berinteraksi ya. Misalnya cara menyapa penonton, kalau semisal ini channel YouTube kita adalah drakor gitu ya, mengulas tentang movie di film-film drama Korea, maka cara menyapa penonton, kebanyakan kan penontonnya adalah wanita usia muda gitu ya, remaja gitu ya, maka kita mudah menyapa mereka dengan ladies atau apa gitu, lebih kena gitu ya. Maka kalau kita tahu siapa penonton kita akan mudah untuk menyapa mereka, berinteraksi dengan mereka akan mudah ya. Itulah fungsi dari ketika kita membuat konten, siapakah penonton kita, itu sangat penting sekali ya. Lebih penting daripada mau membuat konten apa gitu. Kita lanjut lagi ya ke yang ke bawah, malah banyak cerita saya. Yang ke 6 itu kita bisa mengetahui segmen pasar atau segmen dari penonton YouTube kita. Apakah peminat dari konten YouTube kita itu cukup tinggi apa enggak? Kalau kita sudah tahu siapa yang nonton, pasti kita lebih mudah peminatnya banyak atau enggak gitu kan. Kebutuhan dari penonton kita itu kita jadi tahu. Yang ketujuh adalah rujukan channel atau kredibilitas channelnya. Jadi ketika kita sudah menentukan target market kita, target penonton kita, maka channel kita itu bisa menjadi rujukan orang-orang atau penonton-penonton dari kebanyakan orang. Misalnya channel saya adalah seorang yang ingin menjadi konten kreator atau YouTuber, maka channel saya itu menjadi rujukan buat mereka. Kalau membuat konten YouTube, ke tempat channelnya Alukek TV saja, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman membuat channel makanan, memasak gitu ya, maka bisa jadi menjadi rujukan channel gitu. Kalau membuat masak yang enak, unik, penuh inovatif di channelnya, itu punya teman kita yang ini ya gitu, bisa menjadi rujukan. Itulah fungsi dari ketika kita mengetahui siapa penonton kita bisa memberi kualitas konten dan konteks yang sangat berkualitas. Kemudian yang ke-8 itu adalah isu dan trends. Isu itu bisa dibuat secara alami atau buatan. Misalnya isunya itu adalah BTS Meal. BTS Meal ini adalah
isu dan trending yang dibuat. Jadi memadukan antara produk makanan KFC apa gitu ya, KFC dengan BTS, itu adalah K-popnya Korea. Jadi ini memang dibuat aja biar banyak yang makannya di situ gitu kan, remaja-remaja makan di situ. Kita bisa membuat konten tentang BTS saat isu dan trendingnya naik. Saat isu dan trending naik, maka kita bisa membuat konten BTS. BTS itu seperti apa, siapa saja gitu ya. Siapa saja ininya, aktornya, siapa saja penyanyinya gitu ya. Atau film Korea yang baru rilis. Kalau film yang baru rilis kan orang-orang jadi penasaran, remaja-remaja kepada penasaran siapa sih yang ini aktor atau artis yang membuat apa, yang dalam pembuatan kontennya, dalam pembuatan movie-nya itu siapa gitu kan. Atau trending dan isu yang tentang YouTuber ya, YouTuber sukses gitu kan, sebulan dapat uang puluhan juta, ratusan juta. Itu YouTuber itu bisa sampai masuk ke berita CNN. Nah, itu juga trending dan isunya bisa membuat orang untuk termotivasi menjadi YouTuber atau konten kreator itu ya, dan lain-lain. Ini masih banyak ya, saya nggak bisa jelasin satu-satu, tapi teman-teman sudah bisa menyimpulkannya. Oke, begitu teman-teman konten kali ini. Apabila ada masukan dari teman-teman, boleh mengisi kolom deskripsi ya. Bisa like, dislike, dan jangan lupa untuk subscribe ya, dan nyalakan lonceng di channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman. Semoga konten teman-teman menjadi konten yang berkualitas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih teman-teman.